Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Jadi mungkin saya ada apa kita? Alhamdulillah. Rame gitu. Oh, ayah jadi. Ayah silaturahmi kan. Betul. Atur nuhun nanti terus diangkat kan dia, terus di suatu kehormatan buat saya mah bisa hadir di sini teh kan. Alhamdulillah. Bisa menghadirkan abang. Iya langsung ya kan. Ini kabarnya nih. Nah iya. Kabar saya sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Kegiatan gimana sih? Kalau saya mah kegiatan nggak seperti teman-teman yang lain ya, mungkin hidup seperti apa adanya. Gitu aja Ya. Boleh sharing-sharing selama ini nih Kang. Selama ini mas saya nggak, ya ini sih kalau untuk Cepu Manik sendiri, Cepu Manik sedang mempersiapkan materi-materi baru karena emang Cepu Manik itu band 3 kota ya. Oh biar 3 kota. Orang-orangnya tuh personilnya 3 kota, 1 orang di Bogor, 2 orang di Jakarta dan 1 orang di Bali. 3 kota berarti ya. 1 orang lagi, 3 orang di Jakarta ya. Oh, terus 3 orang. Nah, jadi kita kemarin lagi mempersiapkan materi baru untuk teman-teman, untuk persembahan buat teman-teman kami di Nusantara ini. Oh, Kita kayaknya single dulu ya. Single dulu ya. Untuk menuju album kita juga belum tahu kayak gimana ya, gimana kabarnya. iya betul. Ya mudah-mudahan lah ya Kang ya. Insya Allah mudah-mudahan segera rilis. Ya cuman ya itu teh ya, karena berbeda kota dan masing-masing personil, Jarak juga ya. masing-masing personil kan punya kesibukannya masing-masing. Betul. Hampir semua tuh nggak santai gitu ya. Iya. Termasuk saya pun, Masing-masing ya. saya pun sekarang kan lagi dagang juga gitu. Ya saya biasalah sebagai bapak rumah tangga. Jalan apa tuh Bang? Kalau dagang mah saya lagi dagang tembakau. Oh gitu. Ya sampai sarapan Nusantara. Ya, Sarapan Nusantara. kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat. Boleh. Ya, terus itu tahun berapa mereka pertama? Tahun berapa? Ya, teh. Pertama. Terus album pertama kalau nggak salah tuh sekitar tahun 2005 ya. 2005 ya. Saya lupa tepatnya tapi 2005 semua ini rilis album pertama. Album pertamanya 2000. Jadi disitulah kami mulai, ya betul, mulai memperkenalkan single pertama Nahan Rencana untuk klien umum. Arti musiknya teh apa gitu buat Kang Eski? Arti musik mah sesuatu yang didengar ya sebenarnya. Kalau kedikot, Ya apapun. Ya emang dari namanya. Iya. Bermain musik mah sih awalnya sih kita senang-senang ya, untuk bersenang-senang bermusik mah. Betul. Ya bersenang-senang aja karena saya suka mendengarkan musik dari kecil, juga suka udah di musik sama orang tua gitu ya, dari mulai musik daerah, musik nasional sampai musik keroncong pun dan internasional gitu kan. Ya gitu. Musik tuh universal. Itu adalah salah satu bahasa yang universal gitu ya, untuk bisa kita resapin. Tapi awalnya mah saya karena emang pengen bersenang-senang aja Di musik gitu ya. di musik dan terinspirasi The Beatles. Awalnya dari situ. Dari SD saya udah pengen ngeband aja. Oh. Dari SD tuh ya. Dari SD saya udah pengen ngebentuk band gitu. Tapi ya belum kesampaian. Dari SD, SMP sempet ngeband, ngikutin Nirvana gitu kan. Tapi bukan sekedar main musiknya doang, sampai gayanya Diikutin. sampai ngancurin barangnya gitu kan. Iya itu. SMP. Beneran Kang? Beneran perpisahan sekolah. Ya saya Kemal termasuk di 5 Minute. Iya. Kita bawain Smell Like Spirit, terus ya drum kau yang hancurin, nggak tahu drum siapa tuh ya hancurin aja. yang penting mah, yang penting mah band. Oh gitu ya. Gitu. Itu zaman SMP, terus SMA mulai agak serius tuh ngeband sama di PHB, sekarang di PHB, Iya. terus sama teman saya sekarang jadi tukang lempar pisau. Kita bikin Deadpool nama bandnya, kita bawain hardcore. Di situ. Nah, waktu itu lanjut ke The Coin sebagai expressing pumpkin dan ketemu C di Unisba sama Iya. Disitulah Cepu Manik terbangun gitu. Oh, awal mulanya di situ. Gitu.
perjalanannya. Jadi awalnya senang-senang, cuma kesini-sininya saya perhatiin bermain musik itu ternyata bukan hanya sekedar bersenang-senang ya, itu menurut saya ya. Iya. Ternyata musik itu jauh lebih dalam lagi dari itu semua gitu ya. Setiap orang bebas berpendapat ya soal musik. Ya ini juga maksudnya soal musik juga saya ada keresahan sih sebenarnya, karena musik itu semacam pisau mata dua ya. Semacam kendaraan dan semacam fasilitas. Musik bisa jadi sesuatu yang sangat buruk banget, bisa jadi sesuatu yang baik banget. Kembali ke gimana ke penggunanya. Betul. Kadang kan ada yang mengatakan bahwa musik itu adalah sesuatu yang berbaik. Ada itu kan kembali ke sudut pandang seseorang itu, dan kembali pada si ya, ada juga yang mengharamkan dalam hal ini kan ada bahasa haram tuh apa sih haram? Kalau orang Arab sana ngomong haram itu sesuatu yang dilarang, ulah gitunya. Maksud orang mah jangan ulah nongkrong di panto pamali gitu kan. Muncul orang Arab maupun orang Arab pasti ngomongnya haram gitu, ada bahasa Arab ya tapi bahasa kita tuh agak sedikit sensitif ketika mendengar kata haram, seolah itu adalah hukum yang memang sangat menyalahkan atau melarang banget gitu. Ya sekarang apapun tuh bisa jadi haram kalau kita terlalu berlebihan juga dan melupakan kewarasan kita. Bukan hanya sekedar musik. Ya Tuhan memberikan kita telinga tujuannya untuk menaudio. Sekarang kalau anggaplah punten bisa ini kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan atau apa gitu, misalkan murotal gitu tanpa sebuah nada ya, murotal ada nadanya kan. Nah itu tuh nada tuh kan ada ada frekuensi, ada nada tuh apa, ada apa itu ya. Tapi itu bagian dari musik gitu. Bagian dari musik itu ada frekuensi di situ. Baik aja atau apapun. Saya nggak ngerti itu nggak pernah ngerti gitu. Kegiatan untuk mereka aja. Nah, saya ada usul. Usul ya. Ini pendapat saya. Musik itu halal, yang haram itu korupsi. Setuju? Jadi musik itu halal, anu haram korupsi. Nah itu jadi saya harap sih sebenarnya bagi siapapun ya sudahlah gitu, silakan yang menghalalkan ya mangga dengan pendapatnya, bebaskan, yang menghalalkan ya ayo halalkan tapi kita juga perlu bijak gitu dalam menggunakan apapun. Air putih aja bisa haram, soalnya minum segalon dan langsung ya segala sesuatu tuh bisa baik bisa buruk, kembali ke kebijakan makanya. Nah cuman dari sini semua, dari sedikit yang saya pelajari tentang musik, ternyata musik itu disiplin ilmu, salah satu disiplin ilmu di dunia. Kenapa saya katakan itu salah satu disiplin ilmu? Di musik tuh ada beberapa disiplin ilmu yang dirangkum, salah satunya matematika. Coba kita kalau nggak berhitungan, pasti ada hitungannya kan, dari mulai frekuensi audio sampai kita bermain musik. Ada, kita harus belajar membaca, ada bahasanya, musik itu punya bahasanya, punya huruf sendiri gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan terpindah, nggak bisa. Itu musik karena sekarang tidak semua orang bisa membaca musik, huruf musiknya, ada not balok di situ. Itu kan perlu pengetahuan. Terus berikutnya ada rambatan suara. Rambatan suara itu ada gelombang ya, ada unsur fisika di situ. Selain unsur fisika juga ada unsur psikologis dan biologis. Ketika kita mendengarkan manusia, siapapun orang itu mendengarkan, bisa brutal, bisa mereka sangat beriman dan takwa gitu. Kayak gitu kan, artinya musik itu sangat berpengaruh cukup berpengaruh. Salah satu yang sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia. Ketika kita mendengarkan melalui pendengaran ya, bukan hanya telinga doang. Cenderung ingin memperjuangkan musik di Nusantara ini sebagai disiplin ilmu. Karena saya pernah diomongin ketika saya punya pacar, mana anak-anak bodoh aja musik, udah harmonis, jenjeng gitaris. Jadi seolah-olah main musik atau gitaris atau siapapun itu yang bermain musik, mereka tidak punya harapan, tidak punya masa depan ke situ. Karena yang punya masa depan adalah lulusan kedokteran, lulusan hukum, insinyur atau bla 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 yang berhubungan dengan sarjana atau apa gitu. Musik juga ada sarjananya, ada dokternya,
profesor gitu, ada profesor musik, ada. Makanya musik itu adalah disiplin ilmu. Jika di negeri ini musik sudah menjadi bukan hanya sekedar ekstrakurikuler ya Kang ya. Kalau ekstrakurikuler kan semacam ya tambahan gitu. Tapi ini adalah sebuah pendidikan. Pendidikan orang mendengar dan kecenderungan orang yang biasa mendengar musik biasanya sih cerdas. Biasanya anak-anak yang mudah diberikan stimulasi musik, mereka punya kecerdasan yang cukup baik juga. Situ. Itu ya. Daripada kita mengklaim aing band grunge, aing band metal, aing sebagai band anu, aing adalah kota ini ada sebagai kota anu. Sudahlah klaim kan, maksudnya ya udahlah gitu ya. Tapi bagaimana kita memperjuangkan musik itu sebagai salah satu disiplin ilmu gitu. Itu yang sangat penting buat saya. Jadi ketika itu dikukuhkan sebagai disiplin ilmu, pasti ada pekerjaannya. Seperti gini, misalkan lulusan hukum, ada kantor hukum kan, ada notarisnya, ada kejaksaan tinggi, kayak gitu. Sekarang dokter, pasti ada rumah sakitnya, sudah gitu ada praktik dokternya. Kenapa musik nggak digitukan? Karena bukan disiplin ilmu dianggapnya di sini. Musik itu hanya sekedar sebagai ya cukup lah sampai hiburan. Hanya dianggapnya begitu. Itu sekelintasnya dan mulai sekolahannya, pendidikannya dari tingkat dasar gitu tingkat bawah sampai jenjang paling tinggi. Itu pertunjukannya berbeda sedikit. Itulah musik. Dan itu menurut pengalaman juga di musik underground, apalagi maksudnya kan ke masyarakat ada dipandangnya itu sebelah mata gitu kan. Betul. Tapi kalau dilihat di luar malah kan jadi euforianya tuh lebih ini di luar gitu dibandingkan sama di Indonesia gitu. Nah itu dia, karena kan salah satunya adalah tadi musiknya emang sesuatu di sanaman dan adalah somebody sebagai gitu. Kalau kita kan ya saya mah ngalamin nanti kamu ngapain hubungan yang gitaris yang tidak ada kenal ya kan sedih gitu kan. Komentar para ban sepi tinggal ya kan. Buat santai. Sekarang untuk main musik aja kan alat-alatnya agak murah gitu. Ya. Nah, ketika musik adalah salah satu bagian dari disiplin ilmu, pasti ada rate-nya. Itu bisa meningkatkan taraf hidup para musisi. Ketika musik ada di jenjang itu, itu kan salah satu bagian dari seni aja. iya Itu Ilmu gitu kan. jadi Buat kita semua. apa cek saya ya, cek saya. Boleh. Saya mah sepakat untuk tidak setuju boleh. Ada yang nggak setuju sangat senang. Setuju kan. Ya kalau misalkan siapapun di dunia ini yang ada di dunia digital ini nggak setuju dengan sepakat saya ya, dengan nggak setuju dengan apa pendapat saya ya alhamdulillah. ada yang tanya lagi kan nih di dunia musik ya, bukan dunia lain beda. Kalau dunia lain bukan di sini melambaikan tangan kan. Dunia lain. Di sini kan Dunia lain kita cari ke dunia lain. Kamera. Untuk ada Kang SD-nya nih. Langsung sok. Ke depan nih. Enggak, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jeffrey. Ya. Ya, Jeffrey. Asal dari mana kan? Ya. Asal dari mana? Dari tadi. Ada tadi. Halo Bang. Ya, mana? Sedikit saya setuju tadi dari kata musik itu bisa menjadi satu hal yang membuat seseorang itu jadi cerdas. Ya. Saya memberikan ke anak saya sendiri, ya, ke anak saya sendiri. Alhamdulillah dari kecil sampai 5 tahun itu sering mendengarkan musik, apapun itu jenis musik. Ya, sombong atau apa, ya alhamdulillah daya ingatnya itu lebih tajam daya ingat. Kuat ya Kang ya? Lebih kuat daya ingat lebih tajam dan terus dari pelajaran pun bukan hanya di pelajarannya saja. Dia tidak bisa bermain alat musik tapi disuruh nyanyi
nggak falas gitu. Nggak falas dia nggak falas. Kecerdasannya, ya alhamdulillah sekarang bisa jadi pemain bola gitu kan. Kalau tuh dari suara main ini nggak palas, tapi alhamdulillah udah main bola. Kenapa nggak main bola sekarang? Dia emang sekarang untuk nyanyi dia emang jarang, tapi disuruh nyanyi alhamdulillah nggak falas gitu ya. Gitu. Cuma ada sedikit pertanyaan, bagaimana pendapat Akang ya terkait masalah scene musik di Indonesia sekarang, terlebih di musik underground lah gitu. Setelah pandemi ini selesai gitu kan, menurut Akang sendiri bagaimana gitu? Ini Kang Jeffrey, kalau saya lihat dari scene musik yang ada di Nusantara ini ya, di mana-mana gitu ya, saya fokuskan ke Bandung. Sebenarnya ada harapan yang besar buat saya untuk scene musik Bandung dari semua genre ya, dari semua aliran apapun itu. Saya nggak mau membatasi dari salah satu. Yang saya harapkan tuh banyaknya rilisan, entah itu single ataupun album gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya kalau manggung oke ya, maksudnya emang itu areanya musisi, tapi di situ pun mereka punya karya-karya mereka yang emang mereka bisa sampaikan secara nasional dari Bandung sendiri gitu. Kalau saya lihat dari seluruh Nusantara, semua scene emang berkembang ya, scene musik. Sekarang yang lagi ramai kalau nggak salah musik-musik yang ala senja gitu ya, musik apa sebetulnya itu musik bukan pop itu kalau menurut pandangan saya tuh yang populer ya. Populer tuh karena gini, Burger Kill bisa dikatakan band pop dengan aliran metal gitu, karena mereka sangat populer di Indonesia ataupun di mancanegara. Tapi pop di sini yang beraliran mungkin lebih apa sebutnya, kurang ngerti gitu ya, apapun itulah ya. Tapi perkembangan scene musik kalau di Grand sendiri, kalau menurut saya masih kurang rilisan ya. Kalau di Grand sendiri, karena ya sekarang tolong sebutin aja rilisan band Grand di Indonesia, sebutin 5 band Grand besar Indonesia, sebutin siapa? Ya, satu. Terus? Yang udah punya rilisan, yang skalanya bisa nasional. Yang skalanya bisa nasional. Itu masih sulit gitu, masih sulit saya dapetin. Tapi kalau di genre metal, sebutin 5. Nah itu dia. Di genre yang lain pun sama, entah ada apa gitu kan, karena kadang ada sifat manusia tuh ya wajar lah ya, ada sisi egosentris atau gimana ya, biarin sih perbedaan tuh harusnya biarin ada gitu, nggak perlu sama. Tapi yang penting gimana caranya kita bisa bersama-sama untuk mendongkrak apa yang lagi kita perjuangkan. Situ aja sih, tanpa perlu bersinggungan gitu. Tapi kalaupun harus bersinggungan ya masih wajar juga, karena tadi ada semacam batasan dari dirinya masing-masing. Cuma kalau melihat dari banyak scene, saya lihat kayaknya mulai berkembang ya dari sebelum pandemi, apalagi setelah pandemi ini saya banyak lihat banyak panggung yang malah kemarin belum dapat panggung loh suami sendiri. Insya Allah amin. Kalau bisa sih bikin panggung sendiri gitu, yang bisa amin, yang bisa ya. Ya masalah ini sih Kang, masalah profesionalisme ya. Profesionalisme kita dalam bermusik, keprofesionalan kita dalam membuat sebuah pagelaran musik juga. Dan di situ kan ada ilmu-ilmunya ya. Maksudnya bagaimana sih cara-caranya, kan banyak IO juga yang udah sangat pintar lah. Kalau saya mah ada bukan IO, jadi saya juga nggak paham untuk menggelar pertunjukan musik. Tapi kalau kembali ke scene, ya mereka cukup berkembang sih saat ini. Ya karena saya perhatikan, tapi yang saya kelihatan tuh banyak band yang dari luar Bandung gitu. Wah keren-keren sih.
kayak Senyawa tuh, saya lagi merhatiin Senyawa, ada band Senyawa itu benar-benar kalian bisa tonton sendiri lah cara di YouTube ya, ada di promosi di Senyawa makanya. Tapi emang itu keren, 2 orang tapi gawat gitu. Ya apa yang mereka sampaikan itu emang sangat berbeda, sangat berbeda dengan instrumen yang mereka buat sendiri, musik yang mereka sampaikan, lirik yang mereka sampaikan gitu. Nah di sini pun teman-teman yang bermusik, kalau Cukup Manik nih ya, saya mah dari Cukup Manik sendiri, kita teh bermusik resah awalnya, resah dari situasi yang kita alamin, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Nah kita coba sampaikan dengan sebuah tujuan gitu. Nah jadi si C itu kalau bikin lirik pasti dia tuh selalu berpikir, ini pesan apa ini, pesan apa sih yang perlu kami sampaikan nih ke masyarakat dari keresahan kami gitu. Dan tanpa sedikit pun untuk menggurui, seperti halnya hari ini saya tidak bermaksud menggurui ke siapapun, ini hanya berbagi aja apa yang saya rasakan gitu. Situ kan segitu kan, segera cakap mungkin ya. Cakap kan? Karena Kang Jeff nih, Kang Jeff Puas, Kang Jeff udah puas dengan apa yang disampaikan. Ada lagi mungkin dari yang lain yang mau bertanya lagi? Pak Guru, Pak Guru. Oh, Pak Guru mau bertanya apa? saya boleh nggak? Boleh. Sampai. Perlu kenalan lagi nggak? Oh iya dong, perlu dong. Soalnya tadi kan saya belum tahu ya. Belum tahu itu. Utek. Uteh ya Pak, Erna. Iya. Gimana Teh Utek? Tadi menyangkut ya musik ya, maksudnya musik itu kan bergenerasi ya kan. Maksudnya tuh makin kesini tuh kan ya kayak tadi lah, misalkan tadi kan kayaknya sih bilang sebutkan 5 band grunge yang kita tuh bisa skala nasional, dan hampir mungkin gak nyampe 5 ya kan. Dan sedangkan metal tuh ada, itu tuh kenapa sih kan bisa seperti itu? Apakah pasar juga mempengaruhi untuk pasar di Indonesia lah gitu? Sedangkan kalau kita bandingin di luar kan mereka menerima selama itu enak didengar, bahkan untuk dari segi lirik pun setahu pribadi ya tidak dibatasi, ya maksudnya mengkritik pemerintah atau tentang apapun itu ya, apapun itulah tidak dibatasi. Apakah itu pengaruh Bang, dan apa kalau memang pengaruh berarti apa yang harus dirubah gitu menurut Kang Eski? Terima kasih. Pertanyaan yang hebat nih. Tangan dong buat pertanyaannya. Jadi kayak lamun saya berpikir kan kayaknya lamun cek bahasa Sunda mah nya, lamun terjadi sesuatu kan diri mana ulah nyalahkeun nu di luar, itu semua kembali ke diri sendiri. Artinya cukang lantarana eta mah data karena tinggal pola laku sorangan gitu. Kalau saya pribadi mengembalikan ke diri pribadi Cukup Manik, saya masih merasa Cukup Manik ini belum 100% atau di atas 100% dalam pencapaian bermusik. Malah saya pikir mungkin masih di bawah 50% gitu kan. Nah kembali ke teman-teman musisi, mau menjadikan band ini sebagai apa sih? Band ini mau dijadiin sebagai apa? Tujuan mereka apa? Mindset mereka dalam bermusik apa sih? Kayak gitu kan, kalau mencari popularitas atau mencari uang itu kan sah-sah aja gitu ya. Tapi bagaimana mencapai popularitas dan mendapatkan uang itu? Apakah akan menjadikan band ini hanya sekedar main-mainan? Ya sudahlah gitu. Ya udah gitu, udah bermain musik ya udah. Tapi kan kalau saya sendiri berpikir bahwa ini band semacam aset dan investasi buat kehidupan saya atau buat kedepannya nanti. Ketika saya berpikir bahwa band ini adalah aset, apa yang harus saya lakukan? Menjadikan band ini seperti sebuah perusahaan. Bagaimana sih membuat sebuah perusahaan? Artinya infrastruktur perusahaan itu harus ada, dari mulai produknya apa yang mau dijual. Mungkin saat ini saya lagi dagang ya. Saya ngomong nih saya punya toko A, tapi ternyata nggak ada barang jualannya. Terus apa yang akan dijual? Seperti halnya band, sebuah toko atau sebuah produk. Sekarang nih saya band Cukup Manik, tapi apa yang mau dijual oleh Cukup Manik? Nggak ngeluarin karya, nggak bikin karya, nggak bikin pertunjukan, bukan sekedar main di event orang, tapi membuat sebuah pertunjukan yang membuat sebuah
sebuah pekerjaan buat si band. Ketika band ini dianggap sebagai pekerjaan, maka kita akan punya komitmen yang kuat untuk sebuah band ini dan konsistensi yang stabil untuk menjalankan ini band. Ini band mau dibawa kemana? Terus tujuan band ini mau kita kan tujuannya, kita kembali ke tujuan dulu. Mau apa sih ngeband? Situ. Nah, terus kan saya sedikit memperhatikan juga yang ada di genre grunge ya. Selalu riuh dengan apa ya? Dengan apa Bang Cem? Selalu riuh dengan hal-hal yang menurut saya seharusnya yang seharusnya udah bukan jadi perbincangan lagi. Tapi riuh, mendingan kita riuh berkarya. Gini, tahun 2000 saya masih kuliah dengan saya di Unisba. Terus kita masih cover lagu-lagu orang. Akhirnya saya ngomong ke si C di jembatan Wastukan sana menjelang 17 Agustus. Saya mendeklarasikan, C udah stop, kita bawain lagu orang cukup. Sekarang kita fokus bikin karya kita. Lagu Cukup Maniknya bakal kayak gimana sih? Karena buat saya pribadi nih ya, bawain lagu orang bagus, tepuk tangan, itu lagu orang gitu. Buat saya Tidak ada kepuasan berarti ya, sama dengan dia punya kepuasan sendiri kalau ya pride-nya ya sudah sekedar kayak lagu orang mah dibawakan ke rumah publik enak. Tapi bagaimana memperjuangkan lagu sendiri bisa di nah salah satunya itu misalkan bisa diapresiasi oleh orang balik satu atau dua orang, itu udah sebuah penghormatan buat saya, bisa diapresiasi apalagi mewakili masing-masing individu. Mungkin salah satu jalannya satu ketulusan dulu dalam berkarya ya, bermusik tuh gitu. Karena saya pikir kita nggak mikir untuk populer loh zaman dulu tuh, yang penting mah udah ngajarin lagu serangan lah, karena kita punya keresahan apa sih yang pengen kita sampaikan, biarin orang dengar mau bagus atau enggak, yang penting kita punya karya. Kan namanya lagi ya musisi, artinya pegawai naon yang membuat karya. Nah, kenapa di luar selalu kedengaran maju gitu ya? Inggris contohnya, mereka tuh udah sangat menghargai dan mengapresiasi lagu sendiri gitu. Dan mereka, Inggris selalu menawarkan artis-artis yang sangat beda dari artis sebelumnya. Ketika ada Radiohead atau ada siapa? Pokoknya ada Coldplay. Ada Coldplay Oasis beda kan? Oasis sama Radiohead udah beda genre, udah walaupun emang British pop gitu, tapi colornya beda, warnanya beda. Inggris tuh selalu begitu, ada ego yang cukup kuat juga. Nah, sebenarnya ini ada satu hal juga yang bikin saya ingin membuktikan pada orang-orang ketika berbicara idealisme. Ki dan mana emang idealis teuing, mana emang idealis teuing aja karya, yang saya maju ki. Buat saya itu suatu pencutan ya. Gini, karena saya pikir gini, ketika seorang individu dalam berkesenian dia tidak memiliki ideologi, lalu apa yang akan dia perjuangkan? Tepuk tangan dari orang gitu. Kan musik buat saya pribadi bukan hanya untuk itu, tapi untuk menyampaikan apa yang kami perjuangkan atau yang kami pikirkan gitu. Ada gagasan dalam otak kami hanya ingin menyampaikan itu. Diterima atau tidak ya itu kembali ke masyarakat. Jadi ke situ dulu sih. Sesimpel itu kami bermain musik ke situ. Dan ingin membuktikan juga bahwa saya bermusik juga alhamdulillah saya bisa menikah, saya punya anak istri, dan saat ini juga masih cukup makan gitu dan berkah gitu ya. Alhamdulillah. Nggak sampai pemain musik itu nggak sampai yang namanya nggak dapet jodoh atau nggak punya anak ya? Enggak ya? Enggak makanya. Ya itu kan. Maksudnya riset tuh gini. Ada namanya musik director di Indonesia tuh. Kenapa kita nggak datengin mereka, ngobrol ke mereka? Musik yang kira-kira bisa diterima masyarakat, musik seperti apa sih? Sharing juga di situ. Ketika kita udah riset, baru kita dapetin oh kayaknya kita bikin musik seperti ini nih. Tapi bukan berarti harus mengikuti seperti yang udah ada biar laku.
Iya. Kita juga jangan berbohong pada diri sendiri. Situ kita harus perlu banget jujur dalam bermusik ke diri sendiri. Sekarang Da Vinci melukis Mona Lisa, laku Mona Lisa. Terus Picasso pengen melukis lagi Mona Lisa, kan nggak gitu ya gitu. Artinya masing-masing punya color, karena kita semua nggak ada yang sama sidik jarinya. Jadi kalian tuh semua spesial, tidak ada individu yang tidak spesial, dan semua sempurna. Kalau saya manusia itu semua sempurna, walaupun kelihatan kekurangan, ada yang kurang tangan atau apa, itu kesempurnaannya. Dan pasti ada kelebihan juga. Sangat kelebihan, karena memang kita diciptakan sempurna ya. Nah jadi untuk tadi masalah cari dulu kekurangan kita apa, kekurangan saya apa, dan kekurangan itu kita cari untuk menambahnya dan untuk melengkapinya. Segitu aja mungkin ya. Itu aja teh. Itu teh puas banget. Agak cerah sih, soalnya jujur ya, melihat pasar sekarang ya, Kang, jujur sempat ngerasa insecure ya, maksudnya Iya. kayak ya betul, maksudnya kayak ada bahasa lu terlalu idealis, istilahnya lu nggak akan bisa kalau lu terlalu idealis gitu, nggak akan bisa apa diterima di pasar gitu, maksudnya di masyarakat gitu. Dan ternyata sekarang pikiran saya terbuka, memang maksudnya kita memang perlu ideologi, itu perlu banget ya Kang, memang betul, dan memang ya itu perjuangannya di situ gitu. Itu perjuangannya. Kalau kita menyerah di situ, lalu untuk apa kita memilih musik? Ya. Udahlah, jadi PNS. Udah, situ aja. Udah, mentok di situ aja. Masa muda, masa tua aman. Udah. Yang pensiun. Kalau mau milih musik, siap dengan suka dukanya, Ya. siap dengan fight-nya. Situ. Betul. Tadi, ya seperti perusahaan, main musik itu seperti perusahaan. Kita bikin perusahaan sendiri. Sampai marketingnya juga harus kita pikirin. Si marketingnya nih, dia bisa jual untuk jualannya kemana aja, pilih aja. Sekarang ada digital marketing, itu akan lebih mudah. Mereka bisa nge-breakdown dari YouTube kita rate-nya berapa di YouTube, dari mulai bawah sampai A gitu. Nah mereka tahu cara menjualnya. Intinya punya karya dulu dan bikin rilisan. Iya tuh. Siap. Ya. Terima kasih Kang jawabannya. Oke. Tepuk tangan dong. Sekali lagi. Ya. Musik buat saya adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan saya. Ki tangkap frekuensi dia, sampaikan ke nada melalui gitar, rekam. Dia pesan kurang buat kamu, bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan orang-orang lain. Ini adalah salah satu cara Tuhan menyampaikan pesannya buat saya ya. Itu menurut saya, entah untuk orang lain. Tapi kalau buat saya, iya, luar biasa gitu. Betul. Ya dari mana saya bisa bikin lagu kayak gini gitu? Kalau kan orang mah dari upaya tehnya. Prosesnya tetap dari Nah, makanya musik tuh sesuatu yang wow buat saya. Ini frekuensi gitu. Ada frekuensi yang emang disampaikan, dan seperti kita nyari frekuensi radio, kita pasti muter kan, tuning dulu kan. Nah, ketika frekuensinya selaras, maka siaran itu akan tertangkap. Sama ketika kita bermain musik, selarasan frekuensi, maka energi dan frekuensi itu udah ada jauh-jauh hari. Tinggal lu bisa nangkep nggak sih frekuensi ini? Terus aplikasikan dengan apa yang sudah saya kasih, sudah gitu kan. Ini adalah yang gitu, dan semua individu tuh dapat gitu. Ya, saya pernah ditanya sama label, Ki ngajin lagu laku atau rumusnya aku banget, saya tuh suka tuh kasih tahu saya rumusnya, maka saya akan membuat. Ya, si Gaena bikin makanan atau sup gitu, seberapa tarik garamnya, berapa potong bawangnya gitu supaya pas gitu kan. Resepnya ya. Nah, resepnya sekarang bikin musik apa resepnya? Buat saya resepnya tulus, ikhlas mengerjakan gitu. Nah itu dia, akhirnya kan kita nggak pernah tahu gitu, akan tersampaikan ternyata si musik itu punya energi sendiri gitu, si lagu itu punya energi sendiri untuk mencapai
individu mana sih yang cocok untuk gua gitu. Kalau saya kemarin untuk lagu yang terbaru ini, saya lagi nongkrong di depan tol gitu ngeliatin pengerjaan kereta cepat gitu, buat siapa bikin kereta cepat gitu ya. Ya biasa. Maksudnya ini jasa ini biaya gede pisan gitu. Namun itu bisa diaplikasikan untuk membuat sekolahan musik, University of Music Indonesia atau Universitas Musik Bandung gitu ya. Maksudnya saya masih bingung itu untuk siapa gitu, dengan harga jual tiket yang mungkin tidak murah juga buat saya mah. Saya masih bingung di situ. Nah dari situ tentu ada nada yang datang gitu, kayak nada. Gak lama dari situ saya langsung datang ke mobil gitar, ke komputer saya rekam. Nah maksudnya hal-hal kayak gitu kan gaib ya. Iya. Bener gak? Absurd gitu. Dan bikin kereta yang sana tentu ada nada gitu. Ya udah saya rekam. Jadi entah dari mana dulu datangnya, saya nggak pernah tahu dari mana datangnya. Malah saya bisa dari lirik dulu atau terinspirasi oleh sebuah nada seperti lagu Sunyi. Saya terinspirasi oleh sebuah nada biola ending lagu, tapi itu kocok yang itu jadi lagu ya seperti apa. Maksudnya inspirasi dari mana aja ya, dan proses membuat lagu pun bisa dari mana aja, harus selalu dari drum dulu. Saya pengen, kalau metode saya kepikiran sekarang tuh pengen kembali dari vokal dulu, biar nanti musisi yang banyak itu dari vokal di tag dulu sebagai guide gitu. Nah maksudnya bisa dari mana aja, dari ketukan kaki juga bisa, dan itu tidak perlu digantikan dengan drum. Kaki kalau udah nonton film Queen, di situ ada Queen bikin karya gitu ketika mereka udah ribut dari mana dulu ya itu, jadi relatif lah. Kalau di mana aja Kak, kalau mau lagi dago, canggung, di mana itu bisa jadi musik. Kan gitu ya, betul nggak? Ini udah tadi kan lagi di jalan tol. Iya. Kalau bisa lagi di nonton preman pensiun, misalnya lagi ini, preman pensiun bisa jadi lagu kan gitu kan ya. Keren. Cuman kalau metode apa dulu dikerjain, itu mah relatif bebas. Karena dulu ya kalau saya masih mendingan kena ngelanggar pakem ya, maksudnya keluar nggak harus selalu dalam pakem tertentu dalam berkesenian. Next lah ya, kita ngobrol langsung ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kang, Kakak udah sama-sama ya kan, udah mau betul. Ini yang juga bisa Saya udah saya sini. siap. Sama-sama pisang untuk semuanya, terima kasih ya. Terima kasih, lancar selalu. Amin. Ya, berkah untuk kalian. Iya dong. Ini dong, masih tunggu dong. Iya dong, gitu mah harus. Akan ada single terbaru. Ya ini emang untuk kalian semua, untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh orang-orang yang ada di tanah suci ini. Semua kalian lah penentu takdir hidup kalian. Mungkin itu aja dari kami. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi ini Jangan bisa. sampai putus di sini ya. Iya dong. Mudah-mudahan nanti Iya dong. next time. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menyakiti hati siapapun ya, Iya tidak menyakiti dong. hati siapapun, dan semoga cukup punya manfaat teman-teman semua. Amin. Ini untuk penutupannya kita ada panggil aja dulu Bapak Haji Inan untuk memimpin doa di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kan itu. Ya. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Saya dan rekan-rekan tadi di samping dari jam 7:30 sampai acara ini mengikuti, alhamdulillah saya support dan saya senang di sini kita bertemu dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selalu dia berpikir bahwasanya dia harus menyadari nanti itu akan
kita itu tidak ada, dan ada generasi yang harus kita bentuk dan kita ajarkan hal-hal kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang baik, orang-orang yang telah memperjuangkan kebaikan-kebaikan di negeri ini. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang di akhir, di tengah, dan di awal menjadi orang-orang yang menjadi figur-figur kebaikan, menjadi contoh-contoh suri tauladan seperti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur nuhun kasadayana, support kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.